Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Fatih Hairunisa dari kelas 1D Psikologi dengan NIM 240701601668. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial emosional dan pengaruh teman sebaya dan sekolah pada masa anak-anak akhir. Video ini saya buat dalam rangka untuk mengerjakan tugas mandiri psikologi perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Siti Hikmah SPD MSI. Menurut Harlock 1980, masa akhir anak-anak atau usia sekolah dasar adalah masa perkembangan kehidupan yang berlangsung sejak usia 6 tahun sampai seorang anak beralih ke masa remaja dan menjadi matang secara seksual. Perkembangan pemahaman diri pada masa anak akhir. Yang pertama, menurut Herter, anak-anak sudah bisa mendeskripsikan diri dengan karakter psikologis seperti baik, suka membantu, kejam, cerdas, dan bodoh. Yang kedua, menurut Davisky, Jagger, dan Collins, anak-anak cenderung melakukan perbandingan sosial. Anak-anak menggunakan perbandingan untuk membedakan dirinya dengan orang lain, alih-alih menggunakan batasan yang absolut. Yang ketiga, menurut Robert Shulman, di usia 6 hingga 8 tahun, anak-anak mulai memahami orang lain dan menyadari bahwa orang lain memiliki perspektif. Mereka juga menyadari bahwa meletakkan seseorang dalam posisi orang lain adalah cara untuk menilai maksud, tujuan, dan tindakan orang lain. Dan yang terakhir, menurut Heyman dan Leger, anak-anak akan semakin skeptis seakan bertambahnya usia mereka. Di masa usia 10 hingga 11 tahun, mereka cenderung menolak laporan bahwa anak lain itu cerdas dan jujur dibandingkan ketika mereka berusia 6 hingga 7 tahun. Pemahaman anak terhadap perspektif orang lain menurut Davisky, Jagger, dan Collins terbagi menjadi dua. Yang pertama, prososial, yaitu anak-anak dapat mengambil perspektif orang lain sehingga meningkatkan pemahaman simpati mereka kepada orang lain. Anak mulai memahami kondisi orang lain ketika orang lain sedang tertekan atau membutuhkan bantuan. Pendapat ini disampaikan oleh Eisenberg, Phelps, dan Spinrad. Dan yang kedua yaitu antisosial, yaitu anak-anak dengan tingkat pengambilan perspektif yang lebih rendah daripada anak-anak prososial. Pendapat ini disampaikan oleh Chandler. Penghargaan diri. Penghargaan diri merupakan evaluasi mengenai martabat dan citra diri sendiri yang bersifat global. Seorang anak mungkin dapat melihat dirinya tidak hanya sebagai seorang pribadi, namun juga sebagai seorang pribadi yang baik. Konsep diri. Konsep diri merupakan evaluasi diri yang merujuk pada evaluasi dalam bidang tertentu. Anak-anak membuat evaluasi diri di berbagai bidang, seperti akademik, atletik, bahkan penampilan. Self-efficacy. Self-efficacy menurut Albert Bandura adalah keyakinan bahwa saya bisa atau ketidakberdayaan bahwa saya tidak bisa. Hal ini yang akan menentukan berhasil atau tidaknya seorang anak. Regulasi diri. Di masa anak-anak akhir, anak-anak sudah semakin bisa meningkatkan kapasitasnya untuk regulasi diri, sehingga anak bisa mengelola perilaku, emosi, dan pikiran yang menghasilkan kompetensi sosial dan pencapaian. Pendapat ini disampaikan oleh Eisenberg, Spinrad, dan Agem. Perkembangan emosi pada anak usia 5 hingga 12 tahun. Yang pertama, pada usia 5 hingga 12 tahun, anak sudah mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi. Yang kedua, di usia 7 hingga 8 tahun, perkembangan emosi anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Di sini, anak sudah mulai mengetahui dan merasakan apa itu malu dan bagaimana rasa bangga. 3.
Di usia 9 hingga 10 tahun, anak sudah dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespons stres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, anak juga dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut, sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Dan yang keempat, di usia 11 hingga 12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, norma-norma, aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya semakin bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat usia kanak-kanak awal. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada anak. Yang pertama, yaitu faktor hereditas atau nature, merupakan karakteristik bawaan dari lahir yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan atau nurture, diartikan sebagai kekuatan kompleks dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh dalam susunan biologis serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sejak sebelum ada dan sesudah ia lahir. Faktor ini meliputi seluruh faktor lingkungan, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu faktor umum. Faktor umum merupakan unsur yang dapat digolongkan ke dalam keduanya, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor umum juga dapat mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekolah. Menurut Wikipedia, teman sebaya merupakan suatu kelompok yang anggotanya mempunyai kesamaan usia, minat, status, dan posisi sosial. Para ahli perkembangan membedakan teman sebaya menjadi 5 status. Yang pertama yaitu anak yang populer atau popular children. Seringkali, anak-anak ini dipilih sebagai sahabat dan jarang tidak disukai oleh teman sebayanya. Yang kedua, yaitu anak yang rata-rata atau average children, yaitu mereka yang memperoleh angka rata-rata untuk dipilih secara positif maupun negatif oleh kawan sebayanya. 3. Anak yang diabaikan atau neglected children, yaitu mereka yang jarang dipilih sebagai sahabat namun bukan tidak disukai oleh kawan sebayanya. 4. Anak yang ditolak atau rejected children, yaitu anak-anak yang jarang dipilih sebagai sahabat oleh seseorang dan secara aktif tidak disukai oleh kawan sebayanya. Dan yang terakhir adalah anak yang kontroversial atau controversial children, yaitu anak-anak yang sering dipilih sebagai kawan terbaik seseorang, namun umumnya tidak disukai oleh kawan sebayanya. Teman sebaya dan lingkungan sekolah amat mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada anak, karena anak-anak mulai mengenali hal-hal baru dan mendapatkan pengalaman unik yang akan mempengaruhi kehidupannya kelak. Permasalahan anak akhir, akibat, dan solusinya. Yang pertama yaitu bullying. Bullying merupakan perilaku agresif yang bersifat menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, atau mental. Akibatnya untuk korban adalah gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD. Sedangkan pelakunya bisa terkena hukuman pidana atau sosial karena perbuatannya. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan cara melakukan counseling behavior, memantau media sosial siswa, dan menanamkan ajaran akidah akhlak untuk siswa. Permasalahan yang kedua adalah perilaku menyontek. Menyontek adalah perilaku memanfaatkan informasi yang berasal dari lembar jawaban orang lain, lembar contekan, atau bentuk contekan lainnya. Akibat dari menyontek bagi pelaku adalah hilangnya rasa tanggung jawab, hilangnya rasa percaya diri, dan berkurangnya jiwa kreativitas. Sedangkan dampak bagi korban adalah merasa dirugikan karena tugasnya dicontek oleh orang lain.
Solusi untuk permasalahan ini adalah mau mencoba terlebih dahulu, percaya diri dalam mengerjakan, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, pahami konsekuensi jika menyontek, dan yang terakhir, tidak mudah memberikan jawaban soal kepada orang lain. Dan permasalahan yang terakhir adalah tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar adalah perkelahian yang dilakukan bersama-sama, di mana ada kelompok pelaku dan ada kelompok korban. Akibat dari tawuran antar pelajar ini adalah menurunnya disiplin dan semangat belajar di kalangan siswa, dapat menimbulkan korban jiwa dan juga merusak fasilitas pribadi maupun umum. Solusi dari permasalahan ini adalah memberikan pendidikan moral kepada siswa, menumbuhkan karakter yang kuat terhadap siswa, dan mendirikan pos keamanan siswa yang menangani tawuran antar pelajar. Masa perkembangan anak akhir menurut Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 132. Ayat tadi mengandung ajaran tauhid untuk tidak menyekutukan Allah. Selain itu, agama bukan hanya sebagai identitas, melainkan pembatas bagi yang halal dan haram. Kata anak-anakku dalam ayat tersebut juga menandakan bahwa keluarga merupakan sekolah pertama yang mengajarkan tentang tauhid, dan keluarga harus dapat mengetahui secara emosional tentang pribadi seorang anak, sehingga orang tua dapat terus mengawasi dan membimbing anak mereka dalam bertauhid. Selain itu, bertauhid tidak hanya dengan mengucapkan, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah", namun juga dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Masa anak-anak akhir adalah masa yang mulai rawan, karena sudah hendak beranjak ke masa remaja. Karena itu, orang tua harus betul-betul mengajarkan tentang yang hak dan yang batil, agar anak tidak tersesat nantinya. Kesimpulan, anak usia akhir sudah bisa mulai mengerti keadaan sekitar, mengontrol emosi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Walaupun seringkali anak masih suka keliru dan perlu arahan dari orang-orang sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.